Bali adalah tujuan wisata internasional yang dikunjungi jutaan wisatawan asing setiap tahun, termasuk para pengunjung untuk tujuan bisnis, pendidikan, dan delegasi pertemuan internasional. Bandara I Gusti Ngurah Rai menjadi gerbang utama ketibaan wisatawan di Bali dan Indonesia, sehingga pemerintah terus menggenjot pengembangannya sebagai upaya pemenuhan kebutuhan terhadap transportasi udara yang semakin tinggi. Pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai ditargetkan mencapai tahap ultimate 2026 dengan kapasitas 36,7 juta orang per tahun. Tahun 2018 menjadi momen penting dalam tahapan pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai, di mana Bali ditetapkan sebagai lokasi utama perhelatan Annual Meeting International Monetary Fund World Bank Group pada 8 hingga 14 Oktober 2018. Guna ikut mensukseskan perhelatan IMF tersebut, PT Angkasa Pura I sebagai pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai memulai tahap perluasan sisi barat bandara yang mencapai total luas 48 hektar dengan prioritas pekerjaan apron barat seluas 8 hektar yang diharuskan selesai dan diserah terimakan pada 31 Agustus 2018. Setelah mendapatkan izin reklamasi, izin lingkungan, izin pelaksanaan reklamasi, izin kerja keruk (SIKK), dan izin pengoperasian kapal asing (IPKA) dari kementerian terkait, maka dilakukan pemasangan seal curtain untuk mencegah pencemaran lingkungan sekitar proyek. Tahap pertama proyek ini adalah pembangunan breakwater. Breakwater dibangun sepanjang 1,475 km yang akan mengendalikan abrasi material reklamasi, serta menjadi pembatas wilayah yang akan direklamasi seluas 35,75 hektar di sisi barat bandar udara. Dalam proses pekerjaan, sebelum dilakukan penimbunan batu core, terlebih dahulu dipasang geotextile sebagai lapisan pemisah antara tanah timbunan atau tanah existing dengan lapisan bedding layer atau lapisan inti. Untuk material inti, PT PP mendatangkan batu core ukuran 15 hingga 75 kg dari wilayah Kubu, Bali Utara. Untuk lapisan bedding layer yang menjadi pelindung bagian inti, menggunakan batu armor 200 hingga 400 kg. Lapisan ketiga, yaitu struktur main armor layer, menggunakan material utama batu boulder ukuran 400 hingga 800 kg, tetrapod, dan concrete cap sebagai area puncak breakwater. Sebelum penimbunan pasir dilakukan, tahapan penting dalam pembangunan breakwater ini adalah pemasangan kembali geotextile pada sisi yang ditimbun pasir sebagai lapisan penahan agar pasir tidak terbawa air melalui celah-celah batu ke area non-reklamasi. Untuk melakukan reklamasi, dilakukan dredging pasir di area Pantai Sawangan, Tanjung Benoa, yang berada sekitar 20 nautical miles dari Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Untuk memenuhi target waktu pengerjaan, digunakan kapal Trailing Suction Hopper Dredger atau TSHD dari Belanda. TSHD mampu mengangkut 30.000 meter kubik pasir sekali jalan, maka proses penimbunan area 8 hektar yang akan dijadikan apron hanya membutuhkan waktu penimbunan selama 3 hari. Proses yang cepat ini terjadi karena kapal TSHD beroperasi 3 kali sehari
sehingga total pasir yang dipompa ke area reklamasi rata-rata mencapai 90.000 meter kubik. Total diperlukan waktu 2 bulan untuk melakukan penimbunan pada area seluas 35,75 hektar. Tahap ketiga adalah perbaikan daya dukung tanah. Dalam tahapan ini, pemadatan pasir dilakukan dengan menggunakan teknik fibrocompaction. Metode ini mampu memperbaiki lapisan tanah berpasir terhadap risiko likuifaksi. Efektivitas dari metode ini bergantung pada jumlah fine content yang terdapat dalam lapisan tanah dengan batas maksimum adalah 12%. Tahap keempat adalah perkerasan area kerja konstruksi apron barat seluas 8 hektar. Metode pekerjaan tahap ini dilakukan berdasarkan analisa pada beban pergerakan pesawat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan analisa data tersebut, perkerasan area apron seluas 8 hektar menggunakan 3 lapisan di atas tanah dasar pasir CBR 10%. Yaitu lapisan sub-base lime rock CBR 30% dengan tebal 400 mm, lapisan lean concrete K175 dengan tebal 150 mm, dan lapisan permukaan beton K400 setebal 500 mm dengan umur rencana 20 tahun. Pengembangan apron baru didesain untuk menampung 6 unit pesawat narrow body dan 3 unit pesawat wide body yang digunakan dalam waktu tidak bersamaan. Apron ini menggunakan skema double taxiway, di mana disediakan satu jalur taksi apron khusus menuju apron baru. Disediakan lebar service road yang mencukupi untuk 2 jalur bus dan kendaraan ground support equipment atau GSE dapat bermanuver dan memutar. Disediakan pula jet blast deflector sebagai dampak dari sistem double taxiway yang memiliki kapasitas untuk menahan jet blast dari pesawat Boeing 747-400. Pembuatan marka apron barat didesain berdasarkan layout yang telah diinstruksikan dengan mempertimbangkan posisi marka tepi apron, marka parking stand, marka apron safety, marka no parking area, marka sumbu taksi baru, marka safety line, marka side strip, dan center line service road. Tantangan dalam pekerjaan apron barat Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai adalah waktu yang begitu pendek sehingga diterapkan kerja 24 jam dengan 3 shift pekerja. Selain itu, dilakukan juga penambahan fleet alat berat dan alat fibrocompaction serta menyiapkan spare part di lokasi proyek sehingga ketika terjadi kerusakan dapat ditangani dengan cepat. Tantangan berat lainnya adalah bagaimana bekerja tanpa mengganggu operasional bandar udara. Dengan kondisi tersebut, pekerjaan ini harus dilakukan dengan kehati-hatian yang sangat tinggi. Kepatuhan terhadap standar operasional prosedur menjadi sesuatu yang tidak bisa ditoleransi. Nah, bapak-bapak mau tidak mau untuk kerja di bandara ini harus mengerti yang namanya 4 pilar tadi yang kita selalu jaga. Safety, security, service, dan compliance. Sebelum bekerja, berdoalah untuk keselamatan kita, keselamatan teman-teman, keselamatan proyek ini. Safety bos! Yeah! Safety bos! Yeah! Safety bos! Yeah! Agustus 2018, pembangunan konstruksi apron selesai. Setelah melewati proses uji dan sertifikasi oleh Kementerian Perhubungan,
maka pada tanggal 27 September 2018 dilakukan proses upacara melaspas pada bangunan apron barat sekaligus menjadi awal dioperasikannya apron barat di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. Kunci sukses dari keberhasilan proyek ini adalah kerjasama tim, baik di internal PT PP Persero Tbk, para konsultan, dan PT Angkasa Pura I selaku pengelola Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai.